Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemuda Islam, banyak harapan yang digantungkan pada mereka. Islam menjadi agama yang akan berkembang pesat dengan baik bila didukung oleh para pemudanya. Karena para pemuda mempunyai waktu yang lebih, tenaga yang kuat, dan masa depan ada pada mereka. Sedangkan orang tua tentu kondisinya terbalik. Kalaupun mereka mempunyai waktu yang cukup luang, tenaga mereka sudah tidak kuat. Banyak uzur yang menghinggapi mereka. Sakit, kemudian pikiran yang tidak lagi bisa mencerna dengan baik, ingatan yang sudah mulai sering lupa. Maka pemuda adalah harapan. Oleh karena itu, di dalam sejarah Islam, kalau kita melihat kepada ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW, perhatian Islam cukup besar kepada para pemuda. Di antaranya kalau di dalam Al-Quran, bagaimana Allah bercerita di dalam surat Al-Kahfi tentang Ashabul Kahfi, yang mereka itu adalah fatat, para pemuda. Demikian pula di dalam sunnah Rasulullah SAW, di masa perjuangan beliau, kita lihat banyak para pemuda yang mendukungnya. Semacam Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, dan para sahabat yang lainnya. Maka itu para pemuda harus mendapatkan perhatian khusus. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam As-Sahabiyul Jalil Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata beliau tentang para pemuda, antumul yaum sigharu qaumin wasatakununa ghadan kibar qaumin. Kalian wahai para pemuda, hari ini adalah orang-orang kecil yang mungkin tidak dianggap, atau barangkali malah dipandang sebelah mata. Tapi suatu saat nanti akan datang waktunya, akan datang masanya, kalian menjadi orang-orang besar di antara umat kalian. Karena waktu akan berputar, masa akan berjalan. Orang yang muda sekarang yang memimpin, maka dia suatu saat akan tua. Siapa yang akan menggantikannya? Pemuda yang datang berikutnya. Oleh karena itulah, pertama hal yang mungkin bisa kita sampaikan untuk para pemuda, rubahlah pola pikir. Pemuda jangan berpikir seperti kebanyakan orang, ya udahlah, nanti aja kalau urusan agama, urusan ibadah, kalau sudah tua. Waktu muda ini digunakan untuk bersenang-senang, berfoya-foya, membuang-buang waktu dalam perkara yang tidak bermanfaat. Kalau pemuda-pemuda Islam seperti ini cara berpikirnya, kita nggak tahu Islam di masa mendatang seperti apa. Karena para pemudanya tidak mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin untuk menjadi pemimpin-pemimpin umat yang berkualitas. Oleh karena itulah, salah satu rahasia kenapa generasi salaf berhasil mencapai puncak kejayaan Islam, karena para pemuda mereka berkualitas, mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin.
Kata Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan, idza atala al-'abdu al-amal asa al-amal. Idza atala al-'abdu al-amal asa al-amal. Apabila seorang hamba itu panjang angan-angannya terhadap kehidupan dunia dan melupakan akhirat, maka dia akan melakukan hal-hal yang buruk. Nah, sering tuh kan para pemuda kita lihat, karena jarang berpikir tentang akhirat, merasa dirinya kuat, waktunya banyak, tenaganya kuat, ya. Apalagi kalau didukung oleh fasilitas sarana yang cukup, udah dia lupa. Apalagi kalau angan-angannya panjang terhadap kesenangan-kesenangan dunia, banyak hal-hal buruk yang dilakukannya, muncul dari pemuda-pemuda yang seperti ini. Ya, akhirnya umat ini semakin rusak dengan rusaknya para pemuda. Maka pola pikir ini harus dirubah. Pemuda adalah masa depan. Tongkat estafet ada pada mereka. Maka baik atau buruknya umat ini di masa depan, termasuk bangsa dan negara kita, tergantung para pemudanya sekarang. Al-Imam Al-A'mash rahimahullahu ta'ala, beliau sangat perhatian di dalam mendidik anak-anak kecil. Banyak murid-murid beliau anak-anak kecil. Beliau mengajarkan kepada mereka Al-Quran. Suatu saat ada orang yang bertanya kepada beliau, "Ya Imam, engkau adalah seorang ulama besar. Kenapa yang kau perhatikan anak-anak kecil seperti ini?" Ya, sepantasnya kan seorang ulama besar, kerjaannya juga besar, bukan ngajari anak-anak tahfidz. Kan begitu. Apa kata Imam Al-A'mash rahimahullah? "Ya ahmak, wahai orang yang ahmak itu dungu, ya. Wahai orang yang dungu. Ya, haula, anak-anak kecil ini yahfazuna lakum dinakum. Di masa yang akan datang merekalah yang akan menjaga agama kalian untuk kalian. Mereka akan besar, mereka akan tumbuh. Kalian yang sekarang dewasa akan tua. Siapa yang akan menggantikannya? Ya anak-anak ini. Kalau mereka tidak membekali diri mereka dengan Al-Quran, selesai." Abdullah bin Abbas termasuk seorang pemuda yang cerdas. Disebutkan di dalam sebagian riwayat, kalau saya tidak salah dalam Sahih Muslim, kisah yang panjang tentang Abdullah bin Abbas sepeninggal Rasulullah SAW. Beliau punya teman seorang pemuda juga. Beliau kan termasuk sigharus sahabah, yakni pemuda sahabat kecil. Kenapa dikatakan sahabat kecil? Karena beliau masa bertemunya dengan Rasulullah SAW hanya sebentar. Ya. Sebab beliau masih muda pada waktu itu. Ada pemuda yang menjadi teman beliau seangkatan. Beliau katakan kepada pemuda ini dari kalangan Ansar, "Yuk kita mencari hadis-hadis Nabi SAW, mumpung sahabat-sahabat tua semacam Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan yang lainnya masih hidup." Apa jawaban pemuda Ansar ini? Untuk apa kita mencari hadis? Untuk apa kita mempelajarinya? Untuk apa kita mengumpulkannya? Kan ada ulama-ulama dari kalangan sahabat-sahabat senior. Ada Abu Bakar di sana, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Abu Musa al-Ash'ari, ada Mu'adz bin Jabal dan yang lainnya. Kita nggak akan dibutuhkan. Orang tidak akan memandang kita siapa kita. Sudah ada ulama-ulama besar dari kalangan as-sahabah. Maka Abdullah bin Abbas sebagai seorang pemuda yang cerdas, beliau tinggalkan pemuda Ansor ini dengan sikapnya. Abdullah bin Abbas terus melanjutkan kebiasaannya mengumpulkan hadis, mencari hadis, mempelajari ilmu. Ya, setiap beliau mendengar ada sahabat yang mempunyai hadis, beliau datangi. Bahkan beliau tidur di depan pintu rumah sahabat tersebut hanya demi untuk mendapatkan satu hadis dari sahabat tersebut. Itu Abdullah bin Abbas. Tapi coba lihat apa yang terjadi. Waktu berlalu. Ya. Masa itu berputar, kesempatan itu silang berganti. Tanpa terasa, sahabat-sahabat yang mulia, sahabat-sahabat besar semacam Abu Bakar meninggal,
Umar meninggal, Utsman meninggal, Ali bin Abi Thalib meninggal, Abu Musa al-Asy'ari meninggal, Mu'adz bin Jabal meninggal, Abdullah bin Mas'ud meninggal. Ulama-ulama sahabat itu meninggal. Terus kepada siapa umat ini akan mencari rujukan, mempelajari agama, mencari nasihat, meminta tausiah, mendengarkan peringatan dari siapa? Tentu dari orang yang berilmu. Siapa lagi yang bisa diharapkan? Ya tentu tinggal orang-orang kecil, orang-orang yang tidak dipandang, orang-orang yang tidak diharapkan tadi. Maka disitulah kemudian pada gilirannya Abdullah bin Abbas menjadi rujukan umat, lautan ilmu. Ya, juga didukung dengan doa Nabi SAW, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia tentang agama dan ajari dia tentang tafsir. Apa yang tidak dikuasai oleh Abdullah bin Abbas, baik dalam bidang Al-Quran dan tafsirnya, hadis dan fiqihnya. Ya, beliau ahli fatwa pada waktu itu, di masanya. Dan murid beliau tersebar. Umat Islam belajar Islam dari beliau. Maka para pemuda tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Maka nasihat yang tak kalah pentingnya juga, para pemuda itu harus berkumpul di sekitar orang-orang yang berilmu. Kalau mereka bisa berada di sekitar para ulama, bagus. Menuntut ilmu, mempelajari adab, mempelajari akhlak, mempelajari bagaimana sikap yang benar, ya, yang dituntun oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan jauhi para politikus dan menyibukkan diri dengan politik, apalagi politik praktis. Itu tidak akan membawa kebaikan. Hanya membuang-buang waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan pikiran, ya, apalagi melakukan politik praktis sampai turun ke jalan dan lain sebagainya. Itu tidak pernah ada di dalam Islam, di dalam Al-Quran ataupun di dalam Sunnah Nabi SAW. Ya. Tidak ada satupun ayat dan tidak ada satupun hadis yang membenarkan tindakan seperti itu. Ya, menjauhlah dari para politikus dan politik, apalagi politik praktis. Sibukkan diri dengan ilmu. Yang kedua, sibukkan diri dengan amal, ibadah. Ya, bersihkan hati. Kemudian, kalau memang para pemuda itu mempunyai kemampuan untuk segera menikah, menikah. Karena menikah itu memberikan kemuliaan, kehormatan. Apa kata Nabi SAW kepada para pemuda? Yang disuruh bukan orang tua. Kata Nabi kepada para pemuda, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena menikah itu menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan, kemaluan. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum. Bagi barang siapa yang tidak mampu, hendaklah dia berpuasa. Kata Al-Imam Ahmad ketika melihat kerusakan yang ada di zamannya, itu Imam Ahmad di zamannya. Zaman kita jauh lebih rusak. Seseorang yang mampu untuk berhutang demi menikah, berhutanglah. Falyastadin, kata beliau. Karena menikah itu mempunyai peran yang cukup penting di dalam menjaga kehormatan diri dan terjauh dari perbuatan-perbuatan dosa. Maka pemuda harus mempunyai benteng di dalam hatinya. Ya, jangan suka mendekat kepada kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Karena kemaksiatan itu menjauhkan kita dari kebaikan. Dan yang terakhir, hendaknya para pemuda merasa bangga dengan keislamannya. Jadikan idolanya bukan pemusik, bukan pemain bola, bukan pula yang selain itu. Jadikan idola kita apa? Orang-orang saleh, terutama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Kalian mempunyai tauladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa yang berharap bertemu dengan Allah dan hari akhir dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya dia menteladani Rasulullah, merasa bangga dengan Islam. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita satu kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Famahma nabtaghi ghairahu adzallanallah.
Kalau kita mencari yang selain Islam, Allah rendahkan kita karenanya. Kita merasa bangga dengan Islam, bangga memakai gamis, bangga memakai kolansuah, peci, jubah, berjenggot. Kita bangga. Kenapa kita bangga? Kita mengikuti tauladan terbaik dari umat ini, yaitu Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin seorang yang tauladannya adalah Nabi SAW, seorang yang sangat dicintainya, untuk memakai jenggot saja dia merasa malu? Ya, generasi semacam apa itu? Hendaknya seorang merasa bangga dengan atribut keislamannya. Orang kafir aja bangga dengan atribut mereka. Orang fasik bangga dengan kefasikannya. Pemain bola bangga dengan olahraganya, iya kan? Pemusik bangga dengan musiknya dan segala atribut yang dia punya. Kenapa kita kaum muslimin yang meniru Rasulullah SAW tidak merasa bangga dengan Nabi kita Muhammad SAW dan segala ajaran yang disampaikannya? Maka para pemuda itu bisa menjadi tauladan bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Maka itu semoga kalau para pemuda mempunyai kesadaran, Islam ini akan semakin baik, bahkan bangsa dan negara kita akan semakin baik, kesejahteraan, keadilan akan tegak di negeri ini. Kalau suatu saat nanti pemuda yang memimpinnya adalah pemuda yang mengerti tentang Al-Quran, tentang sunnah Rasulullah SAW, dan mengerti bagaimana memimpin bangsanya dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Ini Ustadz ini kan pemuda kan bukan cuma tentang pola pikir dia sendiri, Ustaz, tapi pola pikirnya kan dipengaruhi tentang lingkungan dan masyarakat. Bagaimana Ustaz menyikapi tentang lingkungan yang buruk dan masyarakat yang buruk? Makanya Keluarganya tinggal seorang pemuda dengan segala kemampuan yang dia punya, maka hendaklah dia mencari lingkungan yang baik. Ya, dia bisa memilah dan memilih di dalam pergaulan. Kalau seandainya memang rumahnya bukan di lingkungan yang baik, tapi dia bisa kan, dalam kesehariannya kan seorang pemuda tidak selalu berada di rumahnya. Kalaupun dia berada di rumahnya, dia bisa menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Membaca, kalau capek membaca, bisa mendengarkan kajian. Capek mendengarkan kajian, bisa ibadah. Capek ibadah, bisa olahraga. Ya, hal-hal yang bermanfaat supaya pikirannya bisa tetap konsentrasi di dalam kebaikan. Maka hendaklah dia mencari pergaulan dan lingkungan yang baik. Teman itu sangat berpengaruh. Apa kata Nabi SAW? Al-mar'u ala dini khalilih. Seorang itu tergantung teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka salah seorang di antara kalian hendaklah melihat siapa yang dia gauli secara intens. Kalau teman duduk kita seorang perokok, antum tertarik ngerokok nggak kira-kira? Ya. Hah? Enggak. Ya antum udah ngerti hukumnya kan gitu. Rata-rata orang, walaupun orang udah ngerti hukumnya, tapi karena teman bergaulnya tukang seorang perokok, ya, suatu saat dia kepingin nyoba. Ya, karena kan iman itu nggak stabil. Ada masanya dia yazid bertambah dan ada masanya dia berkurang. Paling minimalnya kena asap rokoknya. Iya, yang mendatangkan penyakit. Makanya ada istilah perokok pasif ya. Nah, seperti itu. Kalau teman kita ini seorang yang penghafal Al-Quran, kita sering bergaul dengannya, mesti kita tertarik untuk menghafal Al-Quran. Maka teman, lingkungan, pergaulan itu sangat mendukung. Dan seorang pemuda harus menciptakannya. Bagaimana cara menciptakannya? Dia cari orang-orang baik yang seperti itu, yang rajin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah ketemu dengan lingkungan yang baik, teman yang baik, ya pengajian yang baik, yang mengajak kepada sunnah Rasulullah SAW, apapun kondisinya dia harus sabar. Memang tidak ada yang sempurna, kan gitu. Makanya Allah katakan di dalam surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang selalu mengingat Allah atau berdoa kepada Rabb mereka di pagi hari dan di sore hari. Bersabar dengan orang-orang yang soleh. Ya, itu wallahu a'lam.
kita tutup pertemuan kita ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.